Hai anak didik Ibu kelas 7, Shalom. Apa kabarmu hari ini? Dan bagaimana rasanya duduk di bangku SMP? Ibu yakin tentunya anak didik kami semakin lebih semangat walaupun sampai saat ini di pertemuan pertama di tahun ajaran baru ini kita masih belajar jarak jauh. Untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti bersama saya Ibu Sri Tonga akan menyampaikan materi-materi pelajaran melalui video. Dan dalam video kali ini kita akan membahas materi pertama di pertemuan pertama kita ini, yaitu bab 1 dengan judul Indahnya Mengampuni. Nah, kepada anak didik Ibu, silakan kamu persiapkan diri kamu dan alat-alat yang kamu butuhkan, seperti alat tulis, buku catatan, buku paket, dan jangan lupa Alkitabnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan pimpin dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami berterima kasih dan bersyukur untuk kasih dan karunia Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Dan pada saat ini Bapa, di pertemuan pertama kami dengan anak didik kami yang baru ini, kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati anak didik kami walaupun mereka masih belajar dari rumah, dan Engkau juga memberkati hamba yang memberikan pengajaran. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi bahan Alkitab kita untuk materi bab 1 dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 14, Matius 6 ayat 14 sampai 15, dan Matius 18 ayat 22 dan 35. Jadi anak didik Ibu, silakan nanti kamu buka Alkitab kamu dan baca ayat-ayat ini. Kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada bab 1 ini. Dari pembelajaran ini diharapkan kamu dapat, yang pertama, kamu mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kamu mampu menceritakan pengalaman mengampuni dan diampuni. Yang ketiga, kamu mampu menjelaskan arti mengampuni. Dan yang keempat, kamu mampu mempraktekkan perilaku manusia yang telah diselamatkan melalui doa permohonan supaya Allah memampukan dirimu dan sesama. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Kita lihat dulu pengantar. Kamu juga bisa membuka buku kamu, buku paket halaman 2. Ya. Apakah kamu pernah mendengar nama Nelson Mandela? Mungkin anak didik Ibu pernah mendengar nama Nelson Mandela atau belum? Ibu minta kamu juga mencari referensi tentang Nelson Mandela. Kamu bisa cari kisahnya dari Google atau dari buku yang lain agar kamu lebih tahu dan lebih paham mengapa Nelson Mandela menjadi seorang tokoh yang kisahnya dalam hal mengampuni dimasukkan ke dalam buku pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Nah, ini orangnya ya, Nelson Mandela. Ia adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diberlakukan tidak adil. Jadi Nelson Mandela ini adalah seorang pejuang berkulit hitam yang memperjuangkan hak-hak orang yang berkulit hitam pada masa itu. Karena pada masa itu di Afrika Selatan diberlakukan politik apartheid yang artinya membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulitnya. Jadi pada masa itu kulit hitam itu tertindas dan tidak sama haknya dengan orang yang berkulit putih. Orang-orang berkulit hitam tidak bebas memasuki kawasan-kawasan publik. Jadi mereka itu benar-benar tertindas, sehingga itu yang membuat Nelson Mandela
bangkit untuk memperjuangkan hak-hak saudara-saudaranya, dan sehingga dia dianggap sebagai pemberontak, akhirnya dia dipenjara lebih dari 20 tahun. Tetapi setelah ia bebas dan menjadi presiden, apa yang dia lakukan? Sehingga Nelson Mandela ini bisa menjadi tokoh dalam hal mengampuni. Ternyata orang yang pertama yang diundangnya untuk makan malam adalah kepala penjara yang banyak merugikan dan menindasnya selama di penjara. Nah, itu yang membuat kisah Nelson Mandela ini menjadi sangat-sangat luar biasa. Dia menjadi orang yang luar biasa dalam hal mengampuni. Jadi banyak orang yang heran ya, wartawan pun banyak yang bertanya, kenapa dia melakukannya? Kenapa justru orang yang menindasnya di penjara adalah orang yang pertama dia undang untuk makan setelah dia menjadi presiden? Jadi Nelson Mandela setelah keluar dari penjara, dia memenangkan pemilihan dan dia menjadi presiden pertama berkulit hitam. Apa jawaban Nelson Mandela? Ia berkata, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan padamu. Nah, itu adalah perkataan Nelson Mandela menjawab pertanyaan banyak orang. Jadi dari sini kita bisa belajar dari Nelson Mandela bagaimana mengampuni. Ternyata orang yang paling banyak menyakiti kita, itulah yang harus kita ampuni terlebih dahulu. Maka kita akan mampu untuk mengampuni orang lain yang melakukan kejahatan yang mungkin tidak terlalu banyak, ya. Kemudian mengampuni itu berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Jadi dengan mengampuni, kita membebaskan diri dari kebencian. Jadi ketika kita melihat orang yang menyakiti kita, tentu ada rasa benci, ya kan? Tetapi ketika kita sudah mampu untuk mengampuninya, maka rasa kebencian itu lepas dari diri kita dan hanya damai sejahtera yang akan menguasai kita. Nah, materi berikutnya memahami pengampunan. Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Walau pada kenyataannya ini cukup sulit untuk dilakukan, ya kan? Mengapa sulit? Karena manusia itu memiliki sifat egois dan keakuan yang cenderung menempatkan dirinya menjadi orang yang paling benar, ya. Jadi manusia itu memiliki sifat keegoisan sehingga kita hanya melihat dari sudut pandang kita. Kita tidak peduli bagaimana sudut pandang orang lain. Kita hanya menganggap kita yang paling benar. Dan inilah salah satu hal yang mungkin sulit untuk dilakukan manusia. Tetapi itu harus kita lakukan. Kita harus mampu dan harus bisa mengampuni. Kemudian yang kedua, mengampuni berarti membebaskan diri dari beban kebencian, dendam dan marah, dan menggantinya dengan damai sejahtera. Artinya bahwa dengan mengampuni, sebenarnya yang terutama itu kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri, tanpa melupakan orang yang menyakiti kita, ya kan? Artinya dengan mengampuni orang lain, kita melepaskan hal-hal yang negatif dari dalam diri kita. Jadi ketika kita mengampuni, kita melakukannya untuk diri kita yang pertama. Kemudian yang ketiga, pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Artinya bahwa pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu karena semuanya sudah terjadi. Tetapi dengan mengampuni kita bisa berjalan ke depan, menjalani hidup yang lebih cerah. Nah, sekarang kita lihat mengapa kita harus mengampuni. Dalam Matius 6 ayat 14-15 berbunyi, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi
Mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan Yesus juga yang sudah memerintahkan. Tuhan Yesus juga sudah mengampuni kita kalau kita mau mengampuni orang lain. Kemudian Tuhan Yesus akan menghukum kita kalau kita tidak mengampuni, ya. Begitu sebaliknya. Jikalau kita tidak mau mengampuni orang, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini tertulis dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Jadi hal mengampuni ini adalah perintah Tuhan Yesus. Nah, berapa kali kita harus mengampuni? Matius 18 ayat 21 sampai 35 dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, dan seterusnya. Nanti kamu bisa baca sampai ayat 35. Artinya bahwa pengampunan itu tanpa batas. Jadi anak didik ibu jangan pernah berpikir bahwa mengampuni itu mempunyai batas angka tertentu. Tidak. Tetapi Yesus memerintahkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Nah, sekarang bagaimana cara mengampuni? Mari kita belajar dari kisah Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Ini kamu bisa baca dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Ini kisah Yusuf, ya. Anak didik ibu tahu kisah Yusuf, ya. Yusuf itu adalah anak kesayangan ayahnya, ya. Ayahnya sangat mencintai dan mengistimewakan dirinya, dan itulah yang membuat saudara-saudaranya merasa iri dan cemburu kepada Yusuf dan melakukan hal-hal untuk mencelakakan Yusuf. Tetapi Yusuf atas pertolongan Tuhan dia berhasil melewati semua dan dia menjadi seorang raja. Dan ketika dia sudah menjadi seorang raja, dia sungguh merindukan saudara-saudaranya dan dia mengampuni saudara-saudaranya. Walaupun tidak secara otomatis ia mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf itu menguji saudara-saudaranya apakah mereka telah berubah atau belum, ya. Di sini kita belajar dari kisah Yusuf. Yusuf itu memiliki hati pemaaf. Jadi bagaimana kita mengampuni? Kita harus memiliki hati pemaaf. Kemudian berusaha menciptakan pemulihan hubungan. Sama seperti Yusuf yang berusaha memulihkan hubungannya dengan saudara-saudaranya. Jadi begitu juga dengan anak didik ibu semua. Ketika ada yang menyakitimu, kamu harus melepaskan pengampunan dan berusaha memulihkan hubungan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengampuni harus lahir dari niat baik dan ketulusan hati. Ya, kita belajar dari Yusuf yang penuh dengan ketulusan hati mengampuni saudara-saudaranya. Mengapa Yusuf dapat mengampuni saudara-saudaranya? Yang pertama, karena Yusuf mengerti bahwa Allah mempunyai rencana di balik penderitaannya. Yang kedua, karena Yusuf tahu bahwa amarah tidak menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Dan yang ketiga, karena Yusuf ingin hidup damai penuh kasih bersama keluarganya. Jadi inilah yang menjadi pedoman kita juga dalam hal mengampuni. Kita belajar dari kisah Yusuf yang bagaimanapun sakitnya, dia tetap berusaha mengampuni saudara-saudaranya. Nah, anak didik ibu kelas 7, demikianlah pembahasan materi kita untuk bab 1 ini. Ibu minta kamu pindahkan ke dalam buku catatan kamu dan selanjutnya kamu kerjakan evaluasinya. Soal pengetahuan, yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan mengampuni. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Dan yang ketiga, kamu baca Matius 18 ayat 22 sampai 35 tentang hal mengampuni dan buat kesimpulanmu tentang perumpamaan tersebut. Kemudian soal keterampilan, yang pertama, ceritakan pengalamanmu dalam hal mengampuni dan diampuni.
Ini kamu ceritakan dulu, tulis di bukumu, kemudian kamu ceritakan dalam bentuk video. Setelah itu video itu kamu kirimkan ke WA pribadi ibu. Kemudian yang kedua, buat doa permohonan agar Tuhan memampukanmu dalam mengampuni. Kalau tugas yang kedua ini kamu tulis saja dalam buku catatan kamu doa kamu itu, kamu foto dan kamu kirimkan kepada ibu. Ini adalah evaluasi dan ini akan mengukur sampai di mana kamu sudah paham tentang penjelasan ibu. Jadi ibu minta anak didik ibu tidak menunda-nunda mengerjakan tugas-tugasnya. Demikianlah video pembelajaran kita untuk bab 1 ini. Kita akan bertemu kembali dalam video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.